Kalau mau dilihat semuanya dari itu, ternyata Sumsel ini bisa bersaing. Dalam arti itu klub yang belum ke profesional tapi sudah menjadi as a profesional sistemnya. Bocoran dulu untuk sahabat-sahabat Hampaners bahwasanya The Tampers ini tidak lama lagi bakal membuka satu akademi. Kita mau jalan di umur 14 sampai 18 tahun. Yang pasti ketika kita ngejar sesuatu, kita harus ada yang dikorbanin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman podcast All Body Have a Story. Ya, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Di episode kemarin kita udah ngobrol bersama ketua klub atau owner dari The Tampers Basketball. Dan sekarang di episode ini masih wajah-wajah lama, tapi ini adalah pelatih dari The Tampers Basketball, yaitu Coach Boy. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Pegel? Tidak. Pegel, man. Tapi tak apa ya, demi untuk Sumsel ya. Nikmatnya. Nikmat. Nah, untuk diketahui juga untuk sahabat-sahabat Hampaners, Coach Boy ini baru pulang dari melatih menjadi asisten pelatih di Prapon Sumsel di Bali ya. Di Bali. Bali ya. Kemarin baru pulang kemarin ya Kak? Kemarin nyampe kemarin sore. Kemarin sore. Alhamdulillah. Boleh nggak di sharing Kak pas kemarin tuh gimana pas melatih di sana itu pada saat itu? Kalau pas udah pertandingan itu sebenarnya enak sih, banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari situ. Ya terbatas juga kita kurangnya latihan ya semuanya. Cuma kalau mau dilihat semuanya dari itu, ternyata Sumsel ini bisa bersaing. Pada dasarnya bisa bersaing. Cuman ya itu tadi, kita terbatas karena latihannya tersendiri, karena anak-anak nggak semuanya ada di Palembang, terpisah di daerah masing-masing. Cuma terlepas dari itu, mau dibilang Sumsel ini udah ada kemajuan lumayan sebenarnya. Emang benar-benar bisa bersaing sih di situ. Yang kita bilang mungkin waktu di Palembang mungkin kita diremehin sama orang kita sendiri, yang dibilang kita nggak bisa bersaing di situ. Ternyata anak-anak pede dan anak-anak ada mental sebenarnya di situ. Ya cuma itu tadi, chemistry yang tim-tim daerah-daerah lain udah lama bergabungnya, itu yang buat kita nggak dapat. Palembang Sumsel sendiri dapat latihannya sih sedikit sebenarnya. Tapi untungnya anak-anak bisa kerja keras, komunikasi anak-anak bagus, coaching staff juga bagus. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya udah dapat hasil yang maksimal sih sebenarnya. Maksimal ya kan? Iya. Tapi melihat kata Kak Boy tadi, kita tuh bisa bersaing di ibaratnya di Pulau Jawa atau di nasional bisa bersaing. Nah, menurut Kak Boy sejauh apa kekuatan tim basket Sumsel kita? Kalau kekuatan sih sebenarnya udah lumayan sekarang, karena kan ada anak-anak juga yang dapat beasiswa di luar, yang anak-anak juga udah bisa berkompetisi sih di Jawa situ. Cuma itu tadi, kita memang benar-benar terkendala sih di sini, masalah latihan, kesiapan kita tersendiri. Ya ini sebagai tolak ukur sih sebenarnya kalau mau dibilang. Jadi pelajaran juga buat semuanya untuk di Sumsel juga. Jadi kalau bisa sih semuanya kita ya bersama-sama membangun Sumsel ini untuk menjadi lebih baik sih. Nggak ada batasan kepentingan masing-masing, tapi kita untuk Sumatera Selatan sih harusnya bisa lolos. Kalau bisa kayak Sulawesi Utara tuh yang sekarang lagi menanjak, yang memang kalau dulu sih pasti Jawa aja yang 4 besar. Sekarang udah masuknya Sulawesi Utara. Sulsel juga udah lumayan bagus. Harusnya itu juga jadi tolak ukur buat Sumatera Selatan untuk semua pebasket Palembang lah atau Sumatera Selatan untuk bisa bergabung bersatu untuk memajukan daerah tercinta kita ini sendiri sih. Tapi yang menarik ini Kak, satu di setiap tim Prapon itu kan pasti ada tuh pemain-pemain beasiswanya yang dibahas dari episode sebelumnya. Ya. Kalau pemain beasiswa
di suatu tim itu menurut kakak sangat berpengaruh atau gimana kak? Sangat berpengaruh sih. Karena setiap anak-anak juga latihan, mereka pasti pengennya dapat prestasi kan. Dan dapat achievement tersendiri sih dari setiap apa yang mereka kerjain. Gak mungkin mereka cuma latihan tapi mereka nggak dapat hasil apa-apa. Makanya dengan mungkin di Pulau Jawa lah udah banyak beasiswa kampus yang mereka bisa ikut seleksi di sana, bermain bagus di Sumatera Selatan, ikut seleksi di luar, dapat beasiswa full, ada yang dapat mes dan ada yang langsung udah beasiswa kuliah, udah dapat mes dan dapat makan juga. Itu luar biasa sih. Karena satu sisi sih kalau saya lihat itu benar-benar membantu untuk atlet kita sendiri sih, karena membantu orang tuanya, bikin bangga keluarga itu sih kalau aku lihat. Dan yang jelas juga dari jam pertandingan ya kan mungkin. Ya. Dari segi pertandingan. Kalau dari segi pertandingan ya kita beda. Kalau di Jawa udah banyak sih, kampusnya jalan, terus pertandingan antar klub, antar kampus, SMA, SMP, SD pun udah ada. Ya mungkin dari sekarang seluruh elemen basket sih mungkin lebih ke bersatu sih sebenarnya. Kita pengen ngebangun Sumsel ini untuk jadi lebih bagus. Ya kita belajar juga untuk bikin pertandingan yang bagus juga. Itu aja sih. Sesuai dengan visi misi dari Kak Melin yang di episode sebelumnya. Ya. Maju bersama, berkarya bersama, ciptakan untuk tujuan untuk Sumsel ke depan. Iya. Kita ini podcast ini udah lama tapi langsung barbur aja tanpa muka Dima lagi. Iya. Nah Kak Boy, kemarin juga yang ngasih tahu juga kan Kak Boy pernah ikut ke pelatihan yang diadakan oleh Kemenpora ya. Iya. Yang juga ditatar atau penatarnya itu salah satu pebasket nasional ya. Ya pelatih nasional sih. Pelatih nasional. Pelatih Iya. nasional. Itu gimana Kak? Boleh sharing Kak? Pada dasarnya sih semuanya tuh ilmu-ilmu yang mahal lah, cukup mahal ya. Kalau mau dibilang semuanya berisi. Yang harusnya kita belajarnya lebih banyak sih dari situ. Mereka pengennya kita itu satu visi. Jadi apa yang dibikin sama Indonesia Patriot kita tetap jalanin. Jadi ketika anak-anak udah bisa stabil mainnya, udah dewasa, mereka misalnya ada yang kepilih untuk masuk di Patriot, mereka udah ngerti dengan sistem mainnya, udah ngerti sistem latihannya. Yang itu sih yang lebih ditekankan kalau pada saat Kemenpora itu. Cuman kita juga dituntut untuk fleksibel sih dalam latihan, fleksibel juga dalam memahami anak-anak yang sekarang sih. Soalnya berbeda zaman dan memang benar-benar kita harus update. Semuanya harus update. Jadi kita harus lihat kondisi anak-anak, kebutuhan anak-anaknya apa, latihannya seperti apa. Itu sih lebih ke situ sih. Ya? Lebih ke individual sih. Dan juga timnya juga gitu harus kayak gimana. Jadi memang kita harus mengikuti zaman sebenarnya. Jadi memang ada ilmu baru kita harus update, ada ilmu baru harus update, gitu aja sih. Karena benar-benar ketika kita udah bisa update terus, kita bisa mengikuti semuanya dan kita tahu nih karakter anak-anak sekarang itu seperti apa. Nah ngomong-ngomong ke persiapan Indonesian Patriot itu, pas kemarin yang Rasid tahu juga, kalau nggak salah coach Cacing juga ada hadir di Bali ya Kak? Ada, dia sebagai coaching, talent scouting sih. Scouting ya? Karena ada anak Sumsel juga kayak kemarin. Anak Sumsel kita ada Albert kemarin ditawarin ke Rans, terus juga ada cewek siapa si Nita kalau nggak salah ditawarin kampus untuk dapat beasiswa di kampus di Jakarta. Itu sih. Jadi sebenarnya sih itu jadi kalau bisa sebagai pemain Sumsel kita kejar seperti itu, karena memang kalau memang cita-citanya yang di situ ya benar-benar kita kejar sih sebenarnya. Yang pasti ketika kita ngejar sesuatu kita harus ada yang dikorbanin, itu aja sih. Tapi jangan melupakan untuk pendidikannya juga. Pendidikan penting, cita-cita juga penting. Pendidikan penting, olahraga juga tetap penting. Jadi satu keterkaitan ya. Berarti dari Sumsel ada yang ditawarin ya kan? Ada yang ditawarin kemarin, alhamdulillah. Satu
bocoran juga untuk sahabat-sahabat Tampaners nih. Berarti Iya. the next salah satu pemain, bahkan mungkin bukan salah satu sih, banyak pemain dari Sumatera Selatan yang bisa membela Indonesian Patria. Mungkin bisa. Tidak ada yang tidak mungkin ya Kak. Harusnya. Apalagi pas lihat di kita review dikit pas waktu lawan Jabar itu, wah kalau aku nontonnya sih Kak bisa sih. Ya, kalau kita lihat sih cara Iya. tidak langsung mungkin ada beberapa orang yang nggak pede ketika lawan Jabar, udahlah udah pasti kena bantai, udah kayak gimana. Tapi ternyata memang di awal kuarter kita tuh emang pede banget lawan Jabar, dan anak-anak juga mainnya hustle gitu. Dan mungkin kaget juga dari Jabarnya juga kaget ketika ngelihat anak-anak Sumber, wah gila nih mainnya ini juga kan. Jadi benar-benar kalau mau dibilang Sumsel itu bisa sebenarnya, benar-benar bisa sih kalau aku bilang ya, karena anak-anak sekarang juga udah banyak sih di luar, main di luar, dapat beasiswa di luar, kita gabung latihan bareng. Ya itu tadi, kalau kayak kemarin kita mungkin latihannya yang kurang, tapi secara mental untuk menang semuanya tuh pengen menang semua. Cuma ya itu tadi, nggak bohong, latihan pasti nggak bohong. Mereka udah latihan mungkin 1 tahun. Kita ya mungkin kita belum ketemu chemistry yang memang benar-benar dapat sih. Tapi apresiasi setinggi-tingginya sih untuk anak-anak ya, mereka mau main sampai habis-habisan gitu aja. Tapi nggak bohong sih Kak, dalam arti kalau mau mencapai sesuatu itu harus, benar kata Kak Boy tadi, harus ada yang dikorbankan. Terus juga harus ada latihan yang kontinu, ya kan? Bukan yang hanya beberapa bulan, bahkan ada yang ada yang tim yang paling sedikit tuh persiapan mereka setengah tahun. Iya kan? Setengah tahun aja belum cukup bagi mereka ya kan? Apalagi yang nggak lebih dari itu. Iya. Kita sih ngerasanya waktu di tim kita itu udah kayak keluarga sih sebenarnya. Benar-benar emang kelihatan sih. Kita benar-benar enjoy main, nikmatin, oh temen ngapain, oh temen kayak gimana, udah ngerti lah. Kita udah tahu capeknya, kita juga tahu keadaan timnya seperti apa, dan coaching staff seperti apa ya. Jadi kita menikmatin aja momen-momen di situ. Ketika kita lagi jelek, kita diganti, ya kita koreksi. Kita dikasih kesempatan main, kita tunjukin. Tapi memang luar biasa sih. Ini Prapon ini buat aku tersendiri ini yang pertama, dan ini bener-bener seneng, sedih, wah semua campur aduk deh. Tapi yang aku banggain dari anak-anak kemarin, mereka bisa bermain sebaik-baiknya mereka gitu. Mereka bisa tunjukin kualitas mereka sebagai pemain dan mereka nggak mau kalah. Mereka mengeluarkan semua kemampuan mereka yang punya. Iya. Makanya dari itu aku bilang sebenarnya Sumsel ada chance, bisa sebenarnya. Cuma itu tadi ya memang kita harus ada persiapan yang mungkin lebih lagi. Iya. Tapi kalau menurut Rashid juga, kalau di zaman Rashid ya, kalau boleh ngomong sih di tim basket Sumsel yang sekarang ini lumayan bisa berbicara banyak sih. Ya harusnya sih harusnya. Iya, karena ya di zaman Rashid aja nggak pernah menang gitu ya. Tapi ini luar biasa bisa lolos playoff ya kan, bahkan tim cewek putri lolos itu 3x3. Iya, yang 3x3 lolos PON tuh di AFC Sumut. Yang putri kalah lawan DIY, tapi dua-duanya tuh lolos playoff semua. Iya. Jadinya lawan Sulawesi Barat ya, kemarin Sulbar ya. Sulbar, cowok lawan Sulbar, cewek putri menang lawan Maluku Utara. Ya, sama siapa ya? Gorontalo. Nah, itu membuktikan ya sebenarnya kita tuh bisa. Wah, bisa banget. Tinggal ya yang sebelumnya juga kita bicarain sama Kak Merlin ya kan, tinggal dukungan atau support dari semuanya pihak manapun, baik itu klub, baik itu pemain, coaching staff dan lain sebagainya, ataupun dari sponsorship sih. Iya, lebih tepatnya. lebih tepatnya karena dana itu sangat mempengaruhi sih kalau benar dana benar-benar mempengaruhi sih. Iya, kalau misalnya kita nggak ada dana, kita untuk mulai TC-nya nggak bisa ya kan. Sedangkan di daerah-daerah lain itu
untuk masalah dana dia nggak ada masalah sih kan. Sebenarnya. Iya kan, ada yang beberapa nggak ada masalah, mungkin beberapa lagi pasti ada masalah juga, tapi ada beberapa tim juga ya, kalau masalah dana nggak ada masalah dia. Iya benar. Tapi hebatnya anak-anak sekarang itu dengan keterbatasan dana mereka berjuang loh. Itu yang luar biasa, sih. Iya asli, coaching staff, pengurus dan lain-lain itu luar biasa sih. Iya, makanya. Sebenarnya kalau Rasid lihat sendiri Kak, lihat aja, lihat kalian aja capek Kak. Tapi kalian nggak ngerasain capek loh. Itu luar biasa. Benar-benar itu capeknya habis badan untuk. Cuma ketika ngelihat anak-anak itu bermain di lapangan itu berjuang, Iya. rasa capeknya itu hilang. Benar-benar wah gila ini bisa nih, harusnya bisa nih. Jadi kita emang gergetan tuh, wah bisa nih lolos nih, bisa nih. Ketemu siapa nih nanti, ketemu siapa nih, itu yang dipikirin. Iya sih. Mungkin juga belum rezekinya kita. Tapi anak-anak yang di Prapon sekarang, untuk Prapon selanjutnya bisa main nggak? Ada satu, kalau yang cowok ada satu sih yang nextnya bisa main, Masih bisa yang main. yang putrinya ada satu juga. Ada satu juga ya. Mm-mm. Berarti masih terbuka chance untuk kita ya kan. Masih terbuka. Apalagi dengar-dengar juga nih banyak pemain-pemain yang dari Palembang khususnya Pemain kuliah di luar, ya, kuliah di Pulau Jawa dan mendapatkan beasiswa. Iya. Iya kan. Mudah-mudahan kita doakan saja lah untuk prestasi basket Sumsel kedepannya biar lebih dari yang sekarang ya kan. Sekarang Amin, udah amin, udah amin. bisa mendobrak nih. Iya. Didobrak nih, udah bisa lolos playoff dan lain sebagainya. Bahkan yang tim 3x3 cewek udah bisa lolos PON. Wah, itu luar biasa nih, itu bentuk suatu kemajuan untuk basket Sumatera Selatan sih kalau kata aku sih. Bener. Iya. Dan itu juga sih untuk apa namanya, jangan lupa yang tadi sih, pihak manapun atau seluruhnya itu harus menyatu dan juga biar kita ini semua bisa jalan semuanya. Iya. Gitu sih. Untuk Sumatera Selatan Untuk tercinta Sumatera. kita ini. Iya. Lanjut Kak, mungkin ini kita kasih bocoran dulu untuk sahabat-sahabat Hampaners bahwasanya The Tampas ini tidak lama lagi bakal membuka satu akademi. Ya, Ya, mungkin, boleh Kak diceritain gimana Kak? mungkin kalau kita bilang akademi untuk anak-anak yang kecil-kecil sih belum, tapi kayaknya kita mau jalan di umur 14 sampai 18 tahun. Dan ini bakalan latihan mungkin di hari Selasa dan hari Kamis juga sama, tapi jamnya mungkin lebih maju. Kita bakalan di sini dengan 3 pelatih, semuanya yang memang kita sih berpikirnya untuk pembinaan sih, Ya. untuk anak-anak yang kita memang disiapin untuk individual skillnya yang bagus, visi bermain yang bagus juga. Jadi memang benar-benar kita coba nih di sini semuanya, dan nggak nutup kemungkinan juga di sini kita meregenerasi pelatih untuk Tampan sendiri gitu. Ya. Dan juga kita mungkin bakalan ada untuk wasit juga, Ya. mungkin dari The Tampan juga mau persiapin wasit untuk disuruh belajar ikut penataran kayak atau apa. Dan kita coba dulu semuanya, jadi biar berkesinambungan semuanya, biar jalan semuanya, biar enak. Kalau memang ada anak-anak yang bagus-bagus, mungkin kita bakalan suruh keluar juga, kita fasilitasin, kita lihat merekanya seperti apa. Yang pasti kita pengen Sumsel ini terus berkembang, mungkin bukan cuma dari klub kita, tapi di klub-klub lain juga berkembang gitu. Jadi kalau misalnya persaingannya ketat, bermainnya juga bagus, cukup senang sih. Dan kita berpikirnya nanti nextnya mungkin Prapon atau Warwil lagi berjalan, kita bisa lolos PON dan kita bisa masuk di 4 besar ataupun bahkan kita bisa sampai final di situ ya. Tapi luar biasa sih Kak, kalau misalnya The Tampan itu punya wasit juga, wah gila sih. Dalam arti itu klub yang belum ke profesional tapi sudah menjadi SF profesional sistemnya. Ya kan? Sistemnya. Kita ada basketball manajemen, ya kan? Kita pembinaan KU-nya, terus juga. ada wasit juga, Wasit mungkin juga. kata Kak Boyda ada pelatih, wah gila sih. Profesional sekali. Ya kita harus belajar sih sebenarnya untuk semuanya. Untuk apa ya? Untuk sekarang kita semuanya harus belajar mempersiapkan semuanya biar nanti ada pertandingan kita juga bisa pakai wasit kita sendiri. Iya. Nanti bisa pakai wasit dari kita itu dari
pengurus dari Perbasi bisa bisa digabung, mungkin bisa lebih banyak lagi di Palembang untuk anak-anak yang lain bisa jadi wasit juga, karena kayaknya kalau dilihat dari sekarang wasit-wasit kita juga kurang ya kan. Mungkin di kota Palembang sendiri mungkin kurang, mungkin lebih pede lagi sih anak-anak. Dan untuk diketahui juga sahabat-sahabat Tambaners, dari The Tampans juga kalau Ras boleh bilang sih Kak, penyumbang pemain beasiswa terbanyak ke Pulau Jawa nih. Ya. Kita ada hampir 6 orang sampai 7 orang ya kan? Dari Ari ya kan, Noval, terus yang baru masuk sekarang si Jaki ya kan? Ya, di UI juga ya kan? UI. Terus ada trio STI Sapega dulu, ya. Juju, Davin sama Daniel. Wah itu luar biasa sih Kak. Itu bisa cikal bakal untuk prapon juga tuh Kak? Ya, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan mereka konsisten dengan tujuan mereka sih sebenarnya. Kalau kita sih ngelihatnya gini, mereka udah di sana berharapnya jangan sampai mengikuti pergaulan di sana. Ya. Dan tetap kita pengen mereka tetap berkembang, mereka jadi bagus, mereka jadi tumpuan lah buat di klub, tumpuan juga buat di Sumsel gitu sendiri sih. Pengennya gitu. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh mereka tercapai, dan untuk kembali lagi untuk basket Sumatera Selatan ke depan. Iya, ada Afia juga sih. Ada Afia. Cewek, iya di UI juga dia beasiswa. Oh, ada juga ya. Iya. Si Sabrina juga di UI kayaknya. Iya. Masuk juga di sana ya. Bukan mau nyusul Ari bukan. Beneran ada rezeki ya di sana. Nah, terakhir Kak Boy, kira-kira selain akademi, target untuk The Tampans ke depan kira-kira apa Kak? Ya, yang pasti aku pengen regenerasi sih sekarang semuanya. Kalau bisa pemain senior, pemain junior, mungkin kita bisa gabung semuanya, bisa berkolaborasi semuanya, saling mengingatkan di klub, saling mengingatkan juga di luar seperti apa, dan mungkin saling membantu sih. Ketika ini udah mau jalan, akademi yang mau KU-nya udah mau jalan, terus misalnya ada wasit juga yang mau kita regenerasi, kita pelajarin dulu seperti apa mereka yang ke depannya, dan kita selalu support sih. Harusnya mereka harus kita support terus untuk bisa berkembang, bisa jadi bagus. Ya nextnya untuk semuanya pasti bagus-bagus semua sih, pengennya kayak gitu. Nggak cuman di sini aja bagus, tapi seluruhnya bisa bagus semua. Ya, apalagi dengan support dari Kak Merlin selaku owner Tampan juga, benar-benar full support untuk siapapun itu mungkin ya harus ya kan? Cikal bakal pemain prapon, bahkan mungkin PON kita bisa masuk, atau Komnas, ya kan, KU, ya kan, memang benar-benar full support dari Kak Merlin. Iya, mudah-mudahan lebih berkembang, lebih kuat lagi mentalnya. Ya pasti setelah ini lo bakalan kalau pohon udah tinggi anginnya makin kencang. Makanya kita harus kuat-kuatan dulu di situ. Yang pasti kita tetap di tujuan awal untuk ngebagusin semuanya. Syukur-syukur semua juga sama, kita satu visi. Yang pasti untuk Sumsel 1, untuk lolos PON, untuk juara di PON. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak. Ya, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat Tamaners, kita doakan saja apa yang kita obrolin di podcast ini selalu menjadi doa untuk kedepannya ya kan. Kalau Richard juga dulu waktu podcast di sini sempat bilang juga Kak, kalau misalnya aku dipanggil timnas atau Indonesia, mau nggak ke The Tampans Podcast? Siap Kak. Dan kejadian, dipanggil Coach Cacing. Kita tunggu hasil Richard yang selanjutnya. Lobby Kak Boy dulu. Oke, itulah episode kali ini guys. Jangan lupa nantikan episode yang berikutnya. The Tampans Podcast, all body have a story. Hey, thank you Kak Boy.